Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain, dan kita masih diizinkan sholat sebelum disolatkan oleh orang lain, dan kita masih sanggup sholat di belakang imam sebelum dioper di depan imam, alias disolatkan sholat jenazah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang bisa mengizinkan kita untuk bergerak ke masjid ini. Karena la tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Dan salawat beserta salam marilah kita ucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib memberi judul khutbah dan uraiannya, izinkanlah khatib berwasiat terlebih dahulu. Marilah kita bertakwa kepada Allah dalam artian sebenar-benar takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, telah lama Idul Fitri kita tinggalkan. Artinya kita telah mendapat sertifikat kalau kita betul-betul beriman dengan Islam, ihsan, ikhlas menunaikan Ramadan, rahmat mimma tadaifu nur. Allah berikan cahaya, ujung-ujungnya iskur minan nar. Manusia dibebaskan dari api neraka. Namun sertifikat itu bisa ternodai kalau manusia tidak bisa memelihara amal tersebut. Maka kajian kita untuk memelihara amal itu adalah 6 perkara yang menyebabkan hancur dan terhapusnya amal ibadah manusia. Sittatun asya'u tuhbitul a'mal, 6 perkara yang menyebabkan terhapusnya amalan manusia. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dasar kajian kita adalah surat Al-Maidah ayat 5 di penghujung ayat. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang kafir, yang melanggar lagi setelah beriman, maka amalannya terhapus. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di padang mahsyar nanti, apabila baik amalan manusia, baikkan pula yaitu balasan dari Allah. Dan apabila buruk amalan manusia semasa di dunia, buruk pula balasannya oleh Allah. Ada yang masuk surga meniti syiratul mustaqim begitu cepat seperti kilat, dan ada satu langkah langsung jempung ke dalam neraka, yang dalamnya neraka kira-kira diperkirakan sampai ke dasarnya 1000 tahun, baru sampai ke dasarnya saja. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, belum lagi kalau kita sempat hinap di dalam namanya neraka, sampai ke dasar saja telah 1000 tahun, apalagi satu hari dapat dibayangkan berapa lama kita di neraka. Jadi ketika itu diumumkan amalan masing-masing. Namun ada satu orang, yaitu ketika itu yang rasa amalannya baik. Ketika itu Rasulullah bercerita bersama sahabat, mengumpulkan sahabat, bahwa
ibadahnya telah sempurna dengan rasa angkuh dan sombong. Bila yo apalan ngawak pengumuman katipu, aku pasti masuk surga. Namun ketika itu tidak satu pun amalan yang muncul. Inilah kajian kita demi untuk kehati-hatian kita. Oleh karena itu bertanya sahabat, ma asbabuhu habitu amaluhu ya Rasulullah? Apa penyebab terhapusnya amalannya itu ya Rasulullah? Maka inilah kajian kita. Sittatun asya'u tuhbitul a'mal. 6 perkara yang menyebabkan terhapusnya amalan manusia. Yang pertama, al-istighalu bi nas, terlalu sibuk membuka aib orang lain. Karena lidah ini membuat keluarga menjadi serem. Karena lidah ini orang bisa bertempur. Karena lidah ini MTI, yaitu Majelis Taklim Jemaah Wirid. Kalau masuk lama hijau kata orang sama kaigo sama jo mengacau, akhirnya pecah. Yang seharusnya al-jama'atu minar rahmah al-firqatu minal azab. Orang berkumpul-kumpul dengan rahmat, bercerai-berai mendatangkan azab. Namun kalau datang yang seperti lamau hijau, yang suka mencari kesalahan orang lain, kesalahan pengurus yang niatnya yaitu pengurus masjid untuk membangun dan segala macamnya, kalau masuk lamau hijau diadu domba, orang ke kanan inyo ke kiri. Inilah yang membuat orang berkelahi, yang adu domba dengan apa? Dengan lidah itu. Makanya Rasulullah berpesan, man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw yasmut, dalam sebuah hadis yang sahih. Siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik atau lebih baik dia. Jadi makanya kalau ada ketika orang sakaratul maut, kalau lidahnya banyak berbicara menyakiti perasaan orang lain, maka lidahnya itu sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun Allah tagam mari orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ke dalam telinganya, karena lidahnya ada satu orang yang hatinya merasa tersaing, tidak tidur semalaman, maka dia berangkat kepada Allah sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maqala la ilaha illallah khalisatan dakhala bil jannah. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, khalisah, dalam keadaan ikhlas dan bersih, dakhala bil jannah, dia akan masuk surga. Tetapi artinya apa? Kurangnya bersih itu artinya suci diri dan hatinya sebelum menghadapi zat yang maha suci. Oleh karena itu, selagi kita hidup, salinglah bermaaf-maafan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasaffahani illa utiralahum ayatafarriqan. Bila seorang muslim laki-laki sesama muslim laki-laki bertemu dan muslimah perempuan sesamanya bertemu saling bermaafan, maka sebelum mereka berpisah dosanya diampunkan oleh Allah. Oleh karena itu, rajinlah silaturahmi. Kalau kita baik kepada orang, orang akan baik kepada kita. Kalau kita sering melihat orang meninggal, maka orang pun sering pula melihat keluarga kita. Kalau kita sering melihat orang sakit, maka orang akan melihat kita pula dalam keadaan sakit. Ibarat julo-julo, jangan lidah kita banyak menyakiti orang lain. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, orang yang keras hati. Orang yang keras hati ini nampak di ujung kematiannya. Bagaimana ujung kematiannya? Bapak-bapak sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alam payah orang dia membisir kalimat la ilaha illallah. Cari dan diucapkan. Jadi matinya seseorang itu sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau biasanya kita semasa hidup di dunia sering yaitu mempercarutkan orang atau menyakiti orang, atau yaitu hati kita tidak mendengarkan nasihat agama. Dinasihati oleh orang, umur telah bertambah, janganlah kita tua-tua lagi. Semakin tua semakin menjadi. Bagaimana yang seharusnya?
balangkang saja. Banyak orang karena dia orang tersakiti dengan keras hati, azan tidak didengarkan. Maka kalau orang yang tidak biasa mendengarkan azan, tidak akan pedulikan jiwanya, perasaannya ketika mendengar suara azan, kata Allah nanti, fi qulubihim maradun fazadahumullah marad. Dalam hati mereka ada penyakit dan ditambah ada Allah penyakit. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka dustakan. Itulah mereka sungguh yang pamla yang jauh disukuta, maka mereka tidak kembali. Makanya ketika orang dia dibisikkan oleh orang lain, orang yang hidup kalimat la ilaha illallah, ketika dia mati, matinya tidak mau menerima. Kenapa? Azabul alim tadi, azab yang pedih tadi. Kenapa? Hatinya telah dinodai penyakit, setan telah bertengger sebelum dia mati, diselimuti oleh dosa. Jadi bagaimana caranya? Baca surat Al-Baqarah ayat 17. Matalum kama taril lazis tauquna min Allah. Falamma ada'a ma haula sahaballahu binurihim. Yang artinya seumpama seperti semisal orang yang menghidupkan akan api. Falamma ada'a ma haula, maka tatkala bercahaya di sekelilingnya. Sahaballahu binurihim. Allah pergikan mereka dengan cahaya. Jadi kalau ingin baca, ayo baca 2 bulan dia matahari diri awak menghadapi kematian sakaratul maut. Supaya baca doa daro dia nak para kulai wajah bersih berkat kepada Allah. Bersinar cahaya Allah, cahaya Muhammad. Berjalanlah kita di dalam cahaya Allah dan cahaya Muhammad itu. Bagaimana caranya? Yaitu ikuti perintah Allah dan ikuti perintah Rasulullah. Ikuti perintah Allah. Banyak beristighfar, berselawat kepada Nabi. Itu adalah membangkitkan cahaya Muhammad di dalam tubuhnya. Kulitku hamparan ke Baitullah, tulangku tiang ke Baitullah, urepku kawe ke Baitullah, kue diriku bagaikan Ka'bah ke Baitullah. Insya Allah, zahaballahu binurin. Allah pergikan kita dengan cahaya. Amalan kita akan terpelihara. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, wakilatul hayat, kurang rasa malu. Kalau rasa pareso hingga ada, kamanakan tak malu ke mama, kemudian anak tak malu ke orang tua, pakai baju singkir, nampak pusing. Tak ada rasa malu itu, berbuat dosa, ini adalah orang yang berdosa. Ciri orang yang beriman, al-haya'u minal iman, yaitu malu itu sebagian dari iman. Kata Rasulullah, kalau orang yang tidak punya iman itu, iza lam tastahi fasna masita. Kalau kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sekunat ini. Bagaimana mewujudkan pesantren Ramadan agar tetap ramai? Barale orang di Mentala, ramai alik saja pagi. Allah menjadi program pemerintah untuk hidup kembali dari membuka dan kembali membangkitkan taranda. Bagaimana mewujudkannya agar kamanakan anak-anak kita ada rasa malu kepada Allah jika berbuat dosa, ada rasa malu kepada mama, pada guru, pada orang tua. Bekerja malam, dia itu kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah. Kalau tidak berbuih, yaitu bila kita azan, tetap orang tua remaja senja saja yang akan datang. Oleh karena itu, bagaimana mewujudkan cipta masjid? Jangan biarkan bagi kita kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah masjid, untuk anak-anak kita tidak ada rasa malu kepada Allah, tidak ada rasa malu kepada mama. Italah yang amrisakum wa ahlikum nar. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah. Jadi kalau orang tidak ada rasa malu, alias dosa bertengger di dalam hatinya, amalan Ramadan bisa terhapus. Kemudian wahubud dunia, yang keempat wahubud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia, kerjanya hitung-hitung harta saja, tidak ada waktu sholat, tidak ada waktu beribadah, tidak ada waktu menasihati keluarga. Dia akan didorong ke dalam api neraka. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi pengumpat dan pencela. Allazi jama'a malahu ma'adana, yang kerjanya menghitung harta, kelak dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Bagi siapa itu? Itulah orang-orang yang menganggap dunia
yaitu untuk selamanya. Kemudian yang kelima, wazalimu la yantahi, terlalu adanya terhadap diri sendiri. Tidak ada waktu untuk Allah, tidak ada waktu bermustajab kepada keluarga. Padahal Allah memberikan bumi dalam keadaan hampar, langit dan sebagai atap. Allah jadikan yaitu pagi, siang dan malam. Malam untuk beristirahat, pagi untuk bekerja. Ada bau, ada kaki, ada sawo, ada rasa. Namun malam, pagi, siang, petang, yang memberikan nafasnya, yang memberikan gerak jantungnya adalah Allah. Namun dia disebutkan pada harta, lupa sholat, lupa mendidik anak-anaknya. Akhirnya dosa yang timbul. Tertutuplah ibarat air putih kalau kena tinta hitam, kalau tidak ditutup rapat-rapat, kena tahit atau kotoran, tidak bisa dicicipi. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah. Yang keenam, waturul amal, panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan itu cenderung tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dia malas berusaha, cita-cita tinggi. Ujung-ujungnya adalah mengumpat dan mencela. Akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara menimbulkan rasa syukur? Unzuru man huwa asfala minkum wala tanzuru. Perhatikan orang yang di bawahmu, yang lebih susah kehidupannya, yang tidur di bawah kolong jembatan. Kita lelang di atas kasur yang empuk. Jangan kamu perhatikan kalau punya uang berlipat bunga bertingkah dengan kilat. Maka kalimpanan dan kita tidak bersyukur kepada Allah. Bagi orang yang tidak bersyukur kepada Allah, la in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmatnya. Siapa yang kufur, azab Allah maha pedih. Jadi kesimpulannya, dengan perkara yang menghancurkan terhapusnya amalan itu ada enak, yaitu al-istiwalu bihubin nas, terlalu sibuk menyukai orang lain alias bergunjing. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, kurang yang keras hati. Yang ketiga, wa qillatul hayam, kurang rasa malu. Yang keempat, wa hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia, takut terhadap mati. Yang kelima, wa zalimu la yantahi, terlalu adanya terhadap diri orang lain, diri kita sendiri maupun orang lain. Yang keenam, wa turul amal, panjang tangan-tangan. Semoga yang enak ini bisa menjadi bekal kehati-hatian kita dan amal kita terpelihara dan Ramadan kita berkah dan kita sama-sama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim innahu huwas samiul alim.